Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Zamzam Prasasti Fuadani, NIM T2018-1064 dari kelompok 5. Kelompok saya mendapatkan pokok bahasan yaitu tentang media pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Dari pokok bahasan itu saya mendapatkan materi yaitu tentang kriteria media pembelajaran. Setelah menjabarkan beberapa manfaat media dalam pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kriteria memilih media pembelajaran yang tepat dengan melihat segala macam aspek yang diperlukan. Kriteria tersebut diuraikan oleh Asnawir dan Usman yang dikutip oleh Arba'in Nurdin dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Yang pertama, memilih media pembelajaran itu harus mengutamakan aspek kemudahan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Misal, kita mau belajar tentang tajwid. Nah, guru memilih media pembelajaran PPT, PowerPoint, membahas hukum idgham bi gunnah misalkan. Jadi dalam PPT itu dituangkan poin-poinnya saja sehingga lebih mudah dan lebih singkat para peserta didik untuk mencermati isi materi atau apa itu yang dinamakan dengan idgham bi gunnah. Contoh, dalam PPT ditulis idgham bi gunnah ada 4 huruf yang ya, nun, mim, dan wawu terkumpul dalam kalimat yanmu. Jadi lebih simpel karena dituangkan hanya poin-poinnya saja. Beda dengan buku bacaan yang mana biasanya buku itu ada sebagian buku yang bertele-tele banyak kata sehingga murid melihat penjabaran yang terlalu banyak menjadi malas untuk membaca. Maka dari itu memilih media pembelajaran harus mengutamakan aspek kemudahan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu media yang dipilih harus memperhatikan aspek materi pelajaran. Maka kesesuaian antara media dengan materi menjadi penting sehingga berdampak kepada hasil belajar peserta didik. Ini sangat wajar dan sangat maklum ya, antara media pembelajaran dan juga materi itu harus relevan sesuai. Andaikan kita mau belajar tentang bacaan idgham bi gunnah dengan menampilkan media pembelajaran berupa PPT, namun isi dalam PPT itu menerangkan tentang idgham bila gunnah. Nah, ini jika tidak sesuai materi maka peserta didik akan bingung. Loh, katanya mau mempelajari idgham bi gunnah, tapi dalam PPT kok diterangkan tentang idgham bila gunnah, ini menjadi bingung. Maka kesesuaian antara materi dan juga media pembelajaran sangat penting. Kemudian yang ketiga, aspek perkembangan peserta didik menjadi poin penting dalam memilih media. Oleh sebab itu, media harus sesuai dan relevan dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Nah, tidak hanya harus relevan dengan materi, media juga harus relevan dengan perkembangan peserta didik. Nah, andaikan peserta didik ini lebih nyaman memakai PPT, maka guru harus berusaha agar menggunakan media dalam bentuk PPT karena peserta didik lebih suka terhadap media pembelajaran PPT. Apabila kita paksakan menggunakan media buku, maka hasil belajar peserta didik tidak optimal. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana yang tersedia di sebuah lembaga menjadi penting dalam memilih media pembelajaran, sehingga media yang dirancang dan didesain oleh guru sesuai dengan kesanggupan lembaga yang menyediakan media tersebut. Misal, kita menggunakan PPT sebagai media pembelajaran. Namun, dalam menunjukkan media pembelajaran berupa PPT ini pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Entah itu proyektor, laptop, dan ruangan yang sangat nyaman. Nah, kita lihat lembaga tersebut. Lembaga tersebut apakah punya sarana dan prasarana? Laptop udah punya, ruangan udah punya, namun proyektor tidak punya. Bagaimana mau menampilkan PPT? Masa satu laptop dibuat satu kelas? Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik harus pintar-pintar sarana dan prasarana yang sudah ada di lembaga seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan media apa dari pembelajaran itu yang akan kita terapkan.
Kemudian yang kelima, media harus memberikan kemudahan dalam penyampaian materi pelajaran sehingga peserta didik dengan mudah memahami materi tersebut tanpa perlu ada penjelasan ulang dari guru. Nah, misalkan tadi seperti tadi PPT, jelaskan poin-poinnya saja sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang keenam, aspek biaya pembuatan media juga menjadi pertimbangan guru, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mendesain sebuah media berbanding lurus dengan hasil belajar peserta didik yang sudah ditentukan. Ya, tentunya biaya sangat diperhatikan, sangat penting ya. Nanti kan kita milih PPT, kalau PPT sepertinya itu hemat biaya karena kita di zaman sekarang ini sudah jarang sekali para pendidik yang tidak mempunyai laptop. Maka dari itu di era sekarang kayaknya kalau dengan menggunakan media PPT itu sangat ringan, tidak memberatkan dari aspek ekonomi. Andaikan tidak punya laptop atau komputer di rumah pendidik, maka bisa memakai sarana yang disediakan oleh lembaga. Baik, itu tadi 6 aspek kriteria dalam memilih media pembelajaran menurut Asnawir dan juga Usman yang dikutip oleh Arba'in Nurdin. Kemudian media-media yang akan dipilih dalam proses pembelajaran juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mudah dilihat, visible. Maksudnya media yang digunakan harus dapat memberikan keterbacaan bagi orang lain yang melihatnya. Kemudian yang kedua, menarik. Artinya media yang digunakan harus mempunyai nilai kemenarikan, sehingga yang melihatnya akan tergerak dan terdorong untuk memperhatikan pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Kemudian yang ketiga, sederhana, simple, yaitu media yang digunakan juga harus mempunyai nilai kepraktisan, sehingga tidak berakibat pada inefisiensi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, bermanfaat. Maksudnya media pembelajaran dapat bermanfaat dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang kelima, benar, akurat. Artinya media yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik materi atau tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam, terstruktur, yaitu media pembelajaran baik dalam pembuatan atau penggunaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari materi yang akan disampaikan melalui media tersebut. Kemudian pandangan lain juga dikemukakan oleh Sujana dan Rifai terkait kriteria memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan media. Keempat, keterampilan guru dalam pemanfaatan media. Kemudian selanjutnya yaitu aspek waktu yang cukup untuk menggunakannya. Dan terakhir, sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dapat difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.